Kita perbarui informasi dari Pangkep, Sulawesi Selatan, saudara, dari posko pencarian korban pesawat ATR 42500 bersama jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama. Gufran, ada berapa kemudian korban ataupun jenazah yang sudah ada di posko dan kemudian ada berapa juga yang sudah dikirim ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan? Ya, untuk sementara hampir semua sudah dikirim ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Yang sementara ditunggu ini adalah yang baru memang ditemukan tadi pagi, ada 2 kantong jenazah baru yang ditemukan kurang lebih pada pukul 8.59 waktu Indonesia Tengah. Ini informasi didapatkan dari temuan yang diterima dan juga komunikasi detail antara tim posko yang ada di posko Pangkep dengan juga tim SAR yang berada di Gunung Bulu Saraung. Terus kemudian temuan kedua ini didapat beberapa menit kemudian, ini pada pukul 9 lewat 5 menit begitu ya. Terus kemudian mereka telah menentukan titik koordinat bahwa memang telah menemukan kantong jenazah ke-10. Memang Bre dan juga saudara, dari data manifest ini ada 10 korban, namun dari data pencarian dan juga evakuasi tim Basarnas ini telah menemukan 11 kantong jenazah. Kita nanti masih akan mencari tahu hasil pengecekan dari tim DVI atau Disaster Victim Identification setelah nanti kantong jenazah dibuka dan diperiksa apakah ini memang merupakan korban dari pesawat ATR 42500 atau seperti apa. Karena memang untuk melakukan identifikasi jenazah ini adalah wewenang dari tim DVI yang nantinya akan kemudian merilis pernyataan resmi. Namun hingga saat ini saudara, hari operasi ke-7, operasi gabungan tim SAR yang berada di posko Pangkep untuk 2 kantong jenazah yang baru ditemukan tadi pagi ini di kedalaman lebih dari 350 meter atau lebih dalam dari temuan 6 kantong jenazah kemarin. Sehingga memang untuk proses penarikan ataupun juga melakukan operasi jetring dari tim SAR menuju puncak Gunung Bulu Saraung atau ke titik tempat helikopter nanti akan menjemput begitu ya, menjemput jenazah, kemudian nanti akan membawa ke Makassar dan diperiksa oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Ini yang sementara kami menunggu update dari tim SAR gabungan yang berada di Gunung Bulu Saraung. Terakhir memang mereka mengatakan bahwa sedang berusaha dan juga sedang bekerja sama untuk bisa mengangkat dan juga menarik jenazah ataupun juga 2 temuan kantong jenazah baru yang ditemukan pada pagi hari ini, mengingat memang tempatnya yang lebih dalam, terus kemudian juga lerengnya yang lebih terjal seperti itu, sehingga memang ini membutuhkan waktu yang cukup ataupun juga yang lebih ekstra. Kita sama-sama berharap semoga 2 kantong jenazah yang ditemukan tadi pagi ini bisa segera dievakuasi oleh helikopter, terus kemudian juga nanti akan dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Sejauh ini hingga sekarang saya melaporkan kepada Anda ini masih mendengar suara helikopter memang berterbangan di sekitar kaki gunung ataupun juga di Gunung Bulu Saraung yang sedang mencari titik penjemputan teraman di puncak Gunung Bulu Saraung. Hingga saat ini juga cuaca angin sangat bersahabat, tidak terlihat kabut ataupun juga penggumpalan awan seperti beberapa hari sebelumnya, sehingga memang kita berharap proses evakuasi ini bisa berjalan lancar menggunakan via udara, menggunakan helikopter gitu ya, agar lebih cepat sampai ke Makassar. Karena kalau menggunakan via darat seperti beberapa hari sebelumnya, Bre dan juga saudara, ini sungguh menantang sekali karena selain harus ditarik dulu ke puncak, ini tim SAR harus melakukan mengangkat kantong jenazah dengan estafet, menuruni jalur ataupun juga menuruni pos-pos yang berada di jalur pendakian Gunung Bulu Saraung. Tentu saja ini memakan lebih banyak waktu karena bisa sampai 1 hari penuh untuk bisa nanti kemudian kita tunggu kantong jenazahnya tiba di posko. Belum lagi nanti ketika tiba di posko ini akan melakukan perjalanan darat ambulans dari tempat saya melaporkan saat ini kemudian menuju Makassar dengan perjalanan kurang lebih 2 hingga 2,5 jam, sehingga kita berharap, kita berdoa bersama semoga cuaca bisa membaik. Tim yang sedia di Lanut
dengan tim helikopter ini bisa berkoordinasi dengan baik dengan tim SAR yang berada di Gunung Bulu Saraung sehingga nanti proses evakuasi bisa berjalan lancar, identifikasi bisa segera dikeluarkan begitu oleh tim DVI sehingga nanti korban ataupun juga keluarga korban bisa segera mengetahui hasil identifikasi dari tim DVI dan bisa segera menyemayamkan ya atau kemudian mengubur jenazah ataupun juga korban yang hingga saat ini masih berusaha ditarik oleh tim SAR dari lereng gunung ke puncak Gunung Bulu Saraung Bre. Baik, kita harapkan lagi semoga Gufran cuaca hari ini bisa mendukung karena jika evakuasi dilakukan melalui darat akan membutuhkan waktu lebih lama. Terima kasih Gufran Lamataha dan juga juru kamera Rama Pratama langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Saudara jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Arif Tirtana, kita akan mendengar laporan mereka dari Bidokes Polda Sulsel di Makassar. Wafik, selamat malam. Selamat siang maksud saya. Iya, selamat siang. Bisa dijelaskan bagaimana perkembangan dari proses identifikasi terhadap korban di sana? Iya, untuk siang hari ini sudah ada 2 jenazah yang ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, di mana 2 jenazah ini tiba pada Rabu malam kemarin. Kemudian Kamis malam tadi juga ada 1 jenazah yang tiba. Jadi total hingga siang ini ada 2 jenazah yang masih ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan masih melalui tahap identifikasi. Rencananya hari ini akan ada tambahan 5 jenazah yang akan tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang akan diterbangkan dari Pangkep ke Lanut Sultan Hasanuddin, kemudian dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada siang hari ini. Kemudian akan juga menyusul tambahan 2 jenazah yang akan dikirim, yang saat ini 2 jenazah tersebut masih ada di Gunung Bulu Saraung dan tim SAR gabungan masih melakukan proses evakuasi. Jadi rencananya hari ini akan ada 7 jenazah yang akan tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Evakuasi korban tergantung dari kondisi cuaca, karena melihat saat ini di Kota Makassar cuaca cukup cerah, namun apabila nanti di Kabupaten Pangkep ada kendala cuaca ekstrim, nantinya proses evakuasi korban akan dilakukan melalui jalur darat. Apabila cuaca mendukung akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter dari TNI Angkatan Udara. Bagaimana? Baik, Wafik. Jadi saat ini yang sudah berhasil diidentifikasi berapa korban? Iya, untuk hari ini di hari ke-7 operasi SAR dilakukan sudah ada 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Di antaranya adalah Florencia Lolita yang merupakan pramugari dari pesawat ATR 42500 dan juga 1 jenazah dari pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, Deden Maulana. Baik, nanti berarti ada 5 lagi yang akan diidentifikasi hari ini atau seperti apa? Iya, jadi untuk siang hari ini ada 5 jenazah yang dijadwalkan akan datang menyusul dengan 2 jenazah yang masih di Gunung Bulu Saraung pada hari ini. Jadi hari ini ditargetkan dari tim SAR gabungan akan ada 7 jenazah yang ditargetkan untuk bisa tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan rangkaian proses identifikasi. Dan akan diidentifikasi pukul berapa? Ya, terkait dengan jadwal pukul berapa jenazah yang akan dievakuasi ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, kemudian bagaimana proses postmortem yang akan dilakukan pukul berapa, kami belum mengetahui karena memang saat ini kami masih menunggu bagaimana kemudian evakuasi 5 jenazah yang akan diterbangkan ke Makassar, kemudian dari Lanut Sultan Hasanuddin akan dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, karena memang target dari tim SAR gabungan akan dievakuasi 7 jenazah hari ini. Pertama 5 siang ini dan 2 jenazah nantinya akan menyusul entah di sore hari nanti atau di malam hari ini. Kami masih akan menunggu bagaimana kemudian perkembangan evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di lapangan. Baik, berarti 5 jenazah belum tiba dan belum di dalam proses diidentifikasi di sana. Lantas berapa lama biasanya proses identifikasi kalau berkaca dari 2 korban sebelumnya yang sudah berhasil diidentifikasi? Ini prosesnya berapa lama, Wafik?
Iya, sebelumnya dari tim DVI gabungan juga sudah menyatakan bahwa proses identifikasi dari jenazah korban ketika kemudian sampai di Bidokes Polda Sulawesi Selatan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Ini tergantung bagaimana kondisi jenazah yang tiba. Yang pasti ketika kemudian jenazah sudah mulai diidentifikasi, ada beberapa tahapan identifikasi yang dilakukan oleh tim Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan, mulai dari pemeriksaan sekunder dan juga primer, di mana yang diperiksa adalah properti yang melekat pada tubuh jenazah, mulai dari pakaian yang dipakai, kemudian juga name tag dan juga sepatu korban. Ini berdasarkan data antemortem yang dihimpun dari tim DVI di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Ketika kemudian data dari antemortem keluarga sudah memenuhi dan dicocokkan dengan data postmortem dari jenazah, ini akan ada sidang rekonsiliasi. Sidang ini kemudian keluarga korban akan diundang untuk diumumkan data dan identitas korban yang sudah berhasil diidentifikasi. Jadi memang prosesnya tidak lama, hanya saja kami memang harus menunggu bagaimana kemudian tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan memberikan rilis resminya kepada publik, karena memang ketika kemudian nantinya sidang rekonsiliasi selesai dilakukan, keluarga korban akan langsung dihubungi untuk kemudian nantinya ketika jenazah sudah teridentifikasi, jenazah akan langsung diserahkan ke pihak keluarga korban, yang mana keluarga korban juga pada hari ini juga masih ada di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menunggu bagaimana hasil identifikasi dari tim DVI di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Baik, Wafik, berarti seluruh data antemortem sudah dihimpun, sudah dikumpulkan, nanti tinggal disesuaikan dengan data pasca peristiwa atau data postmortem ini. Ini nanti rencananya jam berapa atau pukul berapa Bidokes Polda ini akan melakukan konferensi pers? Iya, untuk saat ini kami melihat tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk konferensi pers. Tadi beberapa kursi juga sudah disusun dan kami masih menunggu lagi kapan kemudian tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan akan memberikan pernyataan resminya terkait 2 jenazah yang saat ini sudah ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan menunggu hasil identifikasi dari para korban yang rencananya memang hari ini akan ada 5 jenazah tambahan disusul dengan 2 jenazah yang masih dalam proses evakuasi. Kami masih akan menunggu bagaimana kemudian tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk menyampaikan hasil resmi dari identifikasi korban. Ya, hari ini akan ada 5 jenazah, kemudian 2 jenazah yang baru ditemukan akan dalam proses menuju ke Makassar untuk diidentifikasi. Terima kasih Wafik Aziza untuk laporan Anda dari Makassar, Sulawesi Selatan.